Sebelum membahas ketiga penyakit tersebut, kita perlu mengetahui apa pengertian dari pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah kapiler, dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah kapiler merupakan tempat di mana terjadinya pertukaran gas seperti oksigen dan karbon dioksida beserta nutrisi-nutrisi lainnya yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian yang terakhir adalah pembuluh vena, di mana pembuluh vena merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari kapiler kembali ke jantung. Berikut beberapa penjelasan mengenai penyakit pada pembuluh darah. Penyakit pertama adalah penyakit stroke, di mana penyakit stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu ataupun berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Terdapat 3 gejala utama penyakit stroke. Yang pertama, wajah akan terlihat menurun pada satu sisi dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata yang terkulai. Kemudian yang kedua, orang dengan gejala stroke tidak akan mampu mengangkat salah satu lengannya karena terasa lemas atau mati rasa. Kemudian yang ketiga adalah ucapan orang dengan gejala stroke tidak akan terdengar jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun penderita terlihat sadar. Terdapat 2 jenis penyakit stroke, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik, di mana stroke iskemik merupakan stroke yang terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan atau terhambatnya pembuluh darah, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Sedangkan stroke hemoragik merupakan stroke yang terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan. Terdapat 2 jenis penyakit stroke, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik, di mana stroke iskemik merupakan stroke yang terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan atau terhambatnya pembuluh darah, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Sedangkan stroke hemoragik merupakan stroke yang terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan. Jenis stroke hemoragik disebabkan oleh pecahnya salah satu arteri dalam otak yang memicu perdarahan di sekitar otak tersebut, sehingga aliran darah pada sebagian otak akan berkurang atau terputus. Akibatnya, pasukan oksigen yang terbawa oleh sel darah akan semakin berkurang dan mengakibatkan sel otak dapat cepat mati serta fungsi otak dapat terganggu secara permanen. Terdapat beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan agar dapat terhindar dari penyakit stroke, di antaranya seperti menjaga pola makan, olahraga secara teratur, berhenti merokok, menghindari konsumsi minuman yang beralkohol, dan hindari penggunaan nafsa. Kemudian yang kedua adalah penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, yang merupakan penyakit di mana meningkatnya tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Penyakit hipertensi dapat ditandai dengan beberapa gejala, contohnya seperti rasa sakit kepala atau rasa berat di tengkuk, vertigo, jantung berdebar-debar, dan rasa mudah lelah. Penyakit hipertensi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya seperti faktor genetik, lingkungan, hiperaktivitas susunan simpatis, peningkatan Na dan Ca, intraseluler, dan faktor-faktor yang meningkatkan resiko seperti obesitas, konsumsi alkohol, merokok, serta polistemia. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi 2. Yang pertama, hipertensi primer atau hipertensi esensial, yang merupakan hipertensi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, lingkungan, hiperaktivitas susunan simpatis, peningkatan Na dan Ca, dan faktor-faktor yang meningkatkan risiko seperti obesitas, konsumsi alkohol, merokok, serta polistemia.
Kemudian yang kedua adalah hipertensi sekunder atau hipertensi non-esensial, yang merupakan hipertensi yang diketahui penyebabnya pada sekitar 5-10% penderita hipertensi, penyebabnya adalah penyakit ginjal. Sedangkan pada sekitar 1-2% penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu seperti pil KB dan hormon estrogen. Patofisiologi hipertensi sangat kompleks, walaupun belum diketahui secara pasti. Pada hipertensi esensial, faktor genetik, lingkungan, serta gaya hidup dapat mempengaruhi fungsi dan struktur sistem kardiovaskular, ginjal, dan neurohormonal hingga menimbulkan peningkatan tekanan darah kronik. Agar terhindar dari penyakit hipertensi, terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan. Contohnya seperti melakukan pola diet tinggi garam terutama pada pasien dengan sensitivitas garam yang tinggi, karena kadar garam yang sangat tinggi dapat berkontribusi dalam menimbulkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selain itu, kita juga perlu untuk mengatur pola hidup sehat, karena pola hidup yang tidak sehat seperti aktivitas fisik dan pola diet yang salah dapat menimbulkan obesitas. Kemudian yang ketiga adalah penyakit aterosklerosis, di mana penyakit aterosklerosis adalah penyempitan dan penebalan arteri karena terjadinya penumpukan plak pada dinding arteri. Penyakit aterosklerosis disebabkan karena tertimbunnya kolesterol berlemak pada arteri besar. Timbunan tersebut dinamakan ateroma atau plak, di mana plak tersebut akan mengganggu proses penyerapan nutrien oleh sel-sel endotel yang menyusun lapisan dinding dalam pembuluh darah. Selain itu, timbunan ini juga akan menyumbat aliran darah karena timbunan ini menonjol ke lumen pembuluh darah, yang menyebabkan lumen menjadi semakin sempit dan aliran darah terhambat. Pada lumen yang menyempit dan berdinding kasar, akan cenderung terjadi pembekuan darah. Penyakit aterosklerosis dapat ditandai dengan beberapa gejala. Gejala tersebut dapat ditandai pada beberapa bagian. Yang pertama, aterosklerosis pada bagian kaki, yang ditandai dengan timbulnya rasa nyeri pada saat berjalan. Yang kedua, aterosklerosis pada bagian ginjal, yang ditandai dengan terjadinya gagal ginjal dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang ketiga, aterosklerosis pada bagian jantung, yang ditandai dengan terjadinya nyeri pada bagian dada. Yang keempat, aterosklerosis pada otak, yang menyebabkan otot wajah melemah atau kehilangan penglihatan sementara pada salah satu mata.